sebelum saya berkisah tentang seorang hamba Allah yang kemudian berhasil mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini kira-kira hari momen pertanyaan saya setelah ini kan ibadah individualnya. Tapi bagaimana kalau kita suami istri? Kita sudah yakin kita mengimani ayat-ayat yang berkata tadi, tapi istri kita ada yakin. Nah, ini kejadian gimana sebenarnya? Terus yang kedua, bagaimana apabila ada seorang hamba yang dia tidak berikhtiar, tapi dia sudah yakin dan dia mengimani ayat tersebut. Jadi dari katakan ikhtiarnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kalau pasangan kita tidak sama dengan kita? Kita ini senang sedekah, dan pasangan kita tidak sama. Yang pertama, saya katakan kepada saudara-saudara semua adalah berdoa. Jadi kebanyakan orang-orang tidak berdoa. Jadi setelah tahu kenyataan seperti itu, oh, suami saya kenapa ya? Dia seperti saya mengasih, sementara suami saya nggak mengasih. Kalau sudah ada kenyataannya itu, berdoa pada Allah supaya suami juga senang ngasih. Begitu seperti kita sholat 2 rakaat, ya, kita perbaiki wudu sementara wudu kita sholat 2 rakaat, kita berdoa mudah-mudahan istri kita setuju nih kita wakafin rumah kita, kita wakafin tangan kita kemudian surakokan saya kita punya deposito. Menurut pengalaman saya, kebanyakan suami dan istri tidak berhasil kemudian menggolir sesuatu karena tidak ada komunikasi. Udah saya udah ngomong Ustaz, bukan komunikasi yang saya maksud adalah komunikasi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kuping kan bukan istri kita, yang punya kuping itu bukan suami ibu, tapi yang punya kuping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ngomong sama istri, baiknya ngomong Allah dulu. Salat 2 rakaat, kalau masih sabar, terus berdoa pada Allah, ya Allah saya ngomong sama istri tabungan yang 5 tahun terjadi keadaan, saya mau berkahi. Mulai kok menggerakkan hati istri saya untuk mengizinkan itu dulu. Kecuali sedekah yang bangsa 200 real tadi, terus sholat dan harus jadi benar masih terus sholat. Istiqomah dulu. Itu kan kecil tapi buang lah. Tapi kira-kira sesuatu yang besar, warisannya ibu dia gitu loh, dan kita mau ngembang, kita mau lewatin, kayaknya kita dulu. Sebaliknya itu pun begitu. Dan namanya ngomong sekali enggak, ya nanti sabar lagi, nanti kira-kira 2-3 hari jalan lagi, enggak sabar lagi, 2-3 minggu jalan lagi, enggak lagi jalan lagi, 2-3 bulan enggak juga, kelas cukup. Anda sudah dapat pahala seakan-akan saudara itu tertunai. Itu hebatnya. Ibu udah ngomong kali-kali ke suami, disabarin sholat, tetap judulnya tidak. Kami musyaf, beres, maka ibu sudah dapat pahala seakan-akan suami itu sendiri. Yang penting tidak kerjasama. Paham? Yang penting tidak kerjasama. Nanti papa ngomong gitu, sebenarnya kalau ada kesulitan mau bilang supaya kita dapat nih pahalanya. Mama ada curang. Terus yang kedua apa tadi? Oke. Ada salah apa kerjanya sekarang mulu nggak ada ikhtiarnya. Pertama harus kita koreksi. Kalau orang udah bisa sedekah, itu ikhtiarnya udah dari 8 tahun,
Boleh-boleh ngajar kemarin-kemarin, terus itu udah kerjanya kemarin-kemarin. Nah ini memang berasal dari dikotomi ya, pemisahan antara dunia dan akhirat. Karena ini berjalan sholat dulu nih. Ya betul loh, soal itu memang solusi. Istilahnya bisa berkesolat. Tentu saja jadi salah kalau orang sholat terus-menerus. Nggak ada juga orang selalu sholat terus-menerus. Mungkin di saat sholatnya dari musola dia sambil nerapin Quran-Quran, nerapin sejarah, sambil nerapin karpet. Karena kalau nggak tahu itu dihitung kerja Allah. Itu dihitung kerja itu masa Allah. Emang lagi misi kerja harus selalu yang punya gaji punya hasil, tapi enggak bersihin alat masjid kerja tuh. Ngambilin air putih kerja tuh, apalagi teh manis tambahannya itu. Jadi nggak usah. Oh jangan. Maka kalau besar untuk Anda semua jika kayak kemarin tuh ada Masya Allah saya berharap orangnya sih nggak ada di sini. Jadi dia kagum sama istri. Saya sebutlah anaknya yang pernah kebaikan. Namanya juga jadi pulang dari Tuhan kemarin bukan Pak Heri. Rupanya udah niat mau ngambil satu anak kan untuk membiayai penghafal Quran satu anaknya 10 juta yang bagus. Masih lupa punya tabungan lupa kalau begitu nanam satu pom. Kalau dia nanti jadi guru ngaji, waduh bapak dia ngajar ngaji atau jadi imam seperti Ustaz kita. Dapat bapak mati kan. Kalau udah nggak ada, nah di perjalanan pulang dia punya hati pengen ambil satu. Nah begitu udah di mobil ngomong sama istrinya, minta izin nih mau ambil satu anak. Istrinya nggak setuju pak. Istrinya Pak Heri itu nggak setuju, tapi nggak setuju satu. Kata si istri, anak kita kan 3. Anak kita 3. Pasangin dong 3. Subhanallah. Oh bahagia betul tuh Pak kalau punya suami istri kayak gitu. Wah. Kita kan punya anak 3, masa ambilnya 1? Subhanallah. Oh, ambil 3. Habis ngambil 3 ada godain lagi. Mesinnya kan dibagi. Kan mesinnya lagi dibangun. Kapasitas 3.500 santri, 24 jam akan menjadi center of practice-nya. Karena anak sudah berbiasa. Di sini barangkali ada yang belum punya anak keturunan, menambah kisah tentang dialog suami istri yang berikut ini. Sebelum saya bicara tentang yang 700 hari lipat, saya punya guru Pak. Urusan sedekah. Dan memang guru-guru saya itu di bidang sedekah itu memang nggak lazim orangnya nggak lazim. Kalau ada keluar dari kebiasaan. Ada salah satu saya punya guru, saya cerita di CV saya itu Power of Giving. Namanya Kiai Jidis. Jadi punya meja kayak gini, tapi bundar. Orang datang ke dia, Assalamualaikum Kiai, kan? Centangan kan? Salah.
Berapa ongkos pulang ke Jakarta? 50.000. Ya udah ini dari 500.000. Abang ambil 450.000. Yang 50.000 abang pulang. Ikhlas nggak? Duit di tangan aja ikhlas. Ikhlas nggak? Ya, komunikasi, ya dong. Jadi ikhlas. Terus masalah saya ini, boleh kok. Cerita awal itu Pak nyuruh pulang nanti nggak diubah. Selesai. Benar. Saya yang masuk muda saat itu pernah nanya sama dia, Kiai, kalau orangnya senang gimana mungkin? Apa kata si Kiai? Kalau abang nggak ambil, nggak mungkin bisa. Kalau abang tidak ambil, itu banyak orang tidak dari surga. Kalau 12 jam saya, kalau jam 12, saya cuma nanya, ini ramai, ada berapa hubungannya? Ini kalau nggak langsung disikat nih, langsung siang hari ini eksekusi, itu sering jadi, ya gitu aja. Kebanyakan people seperti kebanyakan orang, dan kalau siapkan seperti itu. Yang benar itu begitu masuk langsung eksekusi. Kalau dari luar tuh masuk angin, ada inilah, ada itulah, ada itulah. Tapi kalau saya tidak seperti itu, terserah aja. Karena udah ngasih tahu. Ente nyambut, ente sendiri yang senang, ente nyambut, ente sendiri yang. Nah, ada sepasang suami istri datang 8 tahun menikah berbulan. Datang ke kiai, maksudnya bukan minta supaya didoain agar punya anak, tidak. Dia minta didoain supaya jadi orang yang menerima. Susah lupa jadi orang yang menerima, jadi orang yang sabar. Ya sudahlah, barangkali takdir kami tidak punya apa-apa. Yang penting kalau doakan saya, doakan suami saya supaya kami